Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin coba berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat lilin dari minyak jelantah gitu. Jadi minyak jelantah kalau kita tidak manfaatkan atau dibuang secara tepat itu dapat menjadi salah satu penghambat ya atau merusak lingkungan gitu ya. Atau paling tidak dia bisa menimbulkan kemampetan pada aliran air di rumah kita, di pembuangan air. Di sini bahan-bahannya tentu saja minyak jelantah. Ini minyak jelantah saya kumpulkan dari rumah dan juga dari tetangga ya. Saya udah kontak daripada dibuang, bisa nggak dikumpulin buat saya gitu. Nah, ini mesti kita rendam terlebih dahulu untuk menetralisir dan menghilangkan bau. Direndam paling tidak ya dua hari gitu atau lebih di arang ya. Kebetulan ini yang arang yang saya punya itu arang kelapa. Itu jadi kita rendam, kemudian kita tutup rapat gitu. Kita tutup rapat, kita simpan beberapa hari, 2 hari atau lebih. Nah, saya sengaja pakai yang ada corongnya sehingga saya mudah mengeluarkan gitu. Nanti disaring. Nah, disaring. Nah, nanti minyak jelantah itu yang nanti akan kita pakai. Kemudian bahan utama yang lainnya itu adalah eh, asam stirit gitu atau stirit asid. Ini bisa dibilang apa ya, bahan-bahan lilinnya gitu ya. Nanti dia akan tercampur. Ada juga yang menggunakan parafin juga gitu atau dikombinasi dengan asam stirit ini kayak gitu sebagai bahan lilin. Tapi saya pernah mencoba ketika jadi dan dibakar itu ada letikan-letikan gitu ya. Mungkin itu dari parafinnya sehingga selanjutnya saya membuat tidak pakai parafin. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah menggunakan pakai parafin ya silakan aja ya. Nah, bahan utama yang lain itu ya tentu saja ada mangkok. Nanti ini bisa sekalian dipakai untuk pemanasan, kemudian ada cangkir, mungkin nanti untuk pewarnaan seperti itu. Jika pilihannya pewarnaan, mau diwarnain gitu. Nah, ini untuk pewarnaan kita pakai krayon gitu. Kalau ada yang bekas itu bagus ya, kita memanfaatkan barang-barang bekas jadinya kayak gitu ya. Kalau nggak ada, silakan dibeli. Harganya cukup murah kok. Ini sekitar 12.000 apa 15.000 gitu. Nah, kalau yang tidak diwarnain itu nanti warnanya cenderung begini nih, orange, kayak gitu, orange. Kalau dia diwarnain seperti ini, ada yang biru, ada yang hijau gitu ya, ada yang seperti alpukat misalnya kayak begitu, itu nanti silakan aja. Nah, kemudian bahan-bahan lain tentu saja kita harus ini benang ya, benang godang yang katun 100%. Saya sengaja pakai yang warna merah karena saya senang aja warna merah gitu, dan saya pilih yang agak besar gitu ya. Ini mungkin sekitar 1,5 sampai mungkin sekitar 1 sampai 2 senti ya kira-kira ya kayak gitu. Nah, ini nanti ini untuk sumbu dipotong, kemudian untuk ditegakkan nanti bisa dilihat di videonya itu kita pakai tusuk gigi teman-teman, ujungnya kayak gitu ya, nanti bisa dilihat di video. Nah, kemudian juga tentu ini gunting kayak gitu ya untuk memotong, dan saya sengaja pakai pensil untuk mengaduk. Nah, ini opsional saja kalau misalnya mau eh, diberi pewangi kayak gitu ya, atau mungkin fungsi lain kita bisa pakai ini anti nyamuk kayak gitu ya, anti nyamuk wangi orange misalnya seperti itu. Nah, meskipun pada hasilnya nanti bisa jadi
eh, wangi dari aromaterapi atau minyak esensial itu atau bahan anti nyamuk ini ya, dia tidak tercium gitu ya, karena nanti itu sangat dipengaruhi dengan ketepatan waktu kita mencampur kayak gitu. Jadi sebaiknya dimasukkan atau dicampur setelah mulai mulai kental begitu ya, mulai mulai kental kayak gitu. Karena kalau misalnya dia masih encer dan panas, kemungkinan dia akan wanginya akan terbawa. Nah, tapi bisa jadi juga ada teknik-teknik tersendiri yang maaf saya belum belum menguasai kayak gitu ya. Yang itu misalnya kita temukan pada lilin-lilin yang lilin aromaterapi kayak gitu. Nah, tetapi juga saya baca di beberapa literatur bahwa sebetulnya ada bahan lilin gitu, bahan lilin yang dia memang sudah aromaterapi. Nah, sehingga bahan itu sebetulnya lebih mudah kalau teman-teman tinggal diaplikasikan aja melalui cara-cara yang saya tampilkan di video ini kayak gitu. Nah, kemudian perbandingan bahan utamanya berapa gitu. Jadi perbandingannya itu 150 ml minyak jelantah itu perbandingnya 50 stearic acid kayak gitu. Jadi perbandingan seperti itu. Jadi kalau mau pakai 300 atau kelipatannya berapa ya, kelipatannya yang stearic acidnya ya kelipatan 50 juga kayak gitu perbandingannya. Nah, baik teman-teman, begitu dulu informasi awal. Silahkan dilihat video ini sampai selesai, karena juga saya munculkan bagaimana memanfaatkan lilin, sebetulnya lilin sisa, lilin bekas kayak gitu ya, yang di tutorial saya ini sebetulnya sangat mudah sekali bagaimana memanfaatkan lilin-lilin yang tidak terpakai, yang kita mau gabungkan dengan lilin yang lain kayak gitu ya. Itu sebetulnya tinggal dipanaskan aja di air mendidih misalnya seperti itu. Baik teman-teman, begitu dulu pengantar dari saya. Silakan selamat menyimak sampai selesai. Jika bermanfaat, silakan di-share, dan jangan lupa kalau ada masukan atau pertanyaan silahkan di komen, dan jangan lupa klik lonceng gitu. Saya di channel YouTube saya mungkin yang berkaitan dengan pengalaman keseharian saya aja gitu. Saya belum bisa memanage ide seperti para YouTuber yang lain mungkin ya. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan aktivitas saya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, itu saya coba buat gitu. Demikian teman-teman, terima kasih. Selamat menyimak informasi yang saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.